Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Herlin Wizi Astuti, kelas 6A PGSD dengan NIM 1886206033. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Langsung saja ya teman-teman. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, bab 3 metode penelitian. Nah, pada poin latar belakang ini menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, yaitu hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1 ini nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau 16 siswa dari 40 siswa. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 ini masih cenderung rendah karena guru harus menggunakan metode ceramah dan pembelajaran PKN ini masih bersifat hafalan sehingga siswa menjadi pasif. Dan dalam kegiatan belajar ini tidak ada kegiatan seperti diskusi, tanya jawab antar guru dan siswa. Nah, di sini siswa menjadi pasif. Selanjutnya, poin identifikasi masalah dibagi menjadi 5 poin. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. 3. Kegiatan pembelajaran ini terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendaya gunaan sumber belajar ini belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, poin pembatasan masalah. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Pada poin perumusan masalah, 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang? Perumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, selanjutnya membuat tujuan penelitian. Pertama, yaitu menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, tujuan penelitian yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya,
manfaat penelitian. Dibagi menjadi 2 poin. Satu, yaitu teoritis, di mana peneliti ini diperluas pada pembelajaran lain menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Manfaat penelitian yang kedua yaitu praktis. Nah, dibagi menjadi 3 poin. Nah, manfaat penelitian bagi siswa yaitu untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif dan afektif. 2. Manfaat penelitian bagi guru. Yang pertama, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi dan untuk memperbaiki serta meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. 2. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu untuk kepala sekolah itu sendiri dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan untuk tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya, bab 2 pada poin pertama ini ada landasan teori. Poin 1, tinjauan hasil belajar PKN. Pengertian belajar yaitu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, pengertian mengenai hasil belajar, yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian dari PKN, yaitu mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan pengertian dari globalisasi, yaitu proses menyatunya warga negara secara menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Poin 2, metode pembelajaran information search. Pengertian metode pembelajaran, yaitu cara penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu atau kelompok. Metode pembelajaran information search, yaitu metode yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Nah, pada poin 3, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-cita. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dibagi menjadi 2 poin. Penelitian dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di MIN Yogyakarta 2. Penelitian relevan ini memiliki persamaan dan perbedaan ya teman-teman. Persamaannya ini yaitu metode yang digunakan peneliti dan penelitian oleh Ipung Purnamasari ini sama-sama menggunakan metode information search. Lalu perbedaannya, pelaksanaan penelitian oleh Ipung Purnamasari ini dilaksanakan di kelas 5, sedangkan yang dilaksanakan oleh si peneliti ini dilakukan di kelas 4. Perbedaan lainnya maksudnya yaitu pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari ini yaitu ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan oleh peneliti ini yaitu
pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, penelitian relevan yang kedua ini di penelitiannya ini oleh Munasikah Iain Wali Songo dengan judul penelitiannya yaitu upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Jadi perbedaannya hanya di mata pelajaran, tetapi untuk persamaannya sama-sama dilakukan di kelas 4 dan sama-sama menggunakan metode Information Search. Nah, poin selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Peneliti melihat kondisi ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga siswa menjadi pasif, terasa membosankan, dan hasil belajar menjadi rendah. Nah, metode Information Search ini dijadikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dengan metode ini, siswa bisa memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran ini tuh menjadi menarik dan siswa pun menjadi aktif. Hipotesis tindakan. Pada penggunaan metode Information Search dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya ke bab 3 yaitu metode penelitian ya teman-teman. Poin pertama yaitu pendekatan penelitian. Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan pengamatan kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran dengan proses yang sudah direncanakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya pada poin B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam melaksanakan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Peneliti membuat perencanaan, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hal ini untuk memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4. Jadi dibagi menjadi 2 observer. Yang satu, observer pertama ini untuk mengamati guru, observer 2 ini untuk mengamati siswa. Gitu. Jadi di dalam satu kelas ini ada 3 orang, yang satu peneliti, 2 observer. Selanjutnya, poin tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dan dilakukan pada bulan September 2015 sampai Juni 2016. Selanjutnya, instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. Pada poin ini dibagi menjadi 2 poin lagi, definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, definisi konseptual pada hasil belajar PKN yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik, baik dari faktor eksternal dan faktor internal.
Yang kedua, definisi operasional dari hasil belajar PKN, yaitu skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif dari globalisasi, pengaruh globalisasi. Yang kedua, metode information search pun dibagi menjadi 2 poin, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual dari metode ini yaitu metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Model ini diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini pun bisa diambil dari sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Tujuan metode ini untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang akan dibahas. Dan siswa pun akan menjadi lebih aktif, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. 2. Definisi operasional dari metode information search, yaitu skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Selanjutnya, ketercapaian metode ini mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ada indikator keberhasilan. Hal ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian ini dapat memahami apakah setiap tindakan dalam tiap siklusnya ini ada peningkatan atau tidak. Nah, hasil belajar meningkat apabila minimal 80% siswa telah memperoleh nilai lebih besar dari KKM di sekolah, yaitu 75. Dan tindakan akan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya, poin teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas ini dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data seperti tes, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Tes adalah kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua, observasi, yaitu pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru menggunakan lembar observasi. 3. Dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. 5. Catatan lapangan, yaitu salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Poin selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan ini bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan. Teknik analisis data ini akan diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Poin selanjutnya yaitu keabsahan data, di mana penulis menggunakan triangulasi untuk memperoleh penyajian data yang akurat, dan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 2. Triangulasi teknik untuk
menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. 3. Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, dan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian. Prosedur PTK ini dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.